Shalom, selamat pagi. Jemaat GBI Sungai Yordan Rock Simas yang terkasih dalam Tuhan. Sekali lagi shalom. Siap menyembah Tuhan pagi hari ini? Siap memuji Tuhan? Haleluya. Saya percaya pagi hari ini kita punya kerinduan yang sama. Kita mau kasih yang the best buat Tuhan. Amin. Persiapkan hati kita. Fokuskan pandangan kita kepada Tuhan pagi hari ini. Karena saya percaya berkat Tuhan secara spesial akan dicurahkan bagi kita semua. Amin. Siap terima berkat Tuhan? Kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Lebih meriah lagi buat Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari sama-sama fokuskan hati kita kepada Tuhan. Pribadi lepas pribadi katakan Tuhan terima kasih. Pribadi lepas pribadi sampaikan kepada Tuhan, katakan Tuhan terima kasih. Buat pagi hari ini sekali lagi Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk datang ke rumah-Mu Tuhan. Berjumpa dengan saudara-saudara seiman kami. Menyatukan hati kami menyembah-Mu. Satu kerinduan kami Tuhan. Pagi hari ini kami bawa penyembahan kami di hadapan-Mu. Bersyukur buat anugerah-Mu, buat kasih setia-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami mau katakan semua karena anugerah-Mu. Kami boleh ada pagi hari ini semua karena kasih-Mu Tuhan. Dan Engkau yang layak terima pujian. Engkau yang layak terima ucapan syukur kami. Terima kasih Bapa. Kami percaya Engkau memberkati ibadah ini. Dan melalui ibadah ini kami semakin dipulihkan Tuhan. Kami semakin intim dengan Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus Kristus. Jemaat yang siap menyembah memuji Tuhan. Sama-sama katakan. Amin. Kasih tepuk tangan buat Tuhan kita yang dahsyat. Haleluya. Mari siapkan hatimu. Bawa penyembahan-Mu pagi hari. Katakan Tuhan, semua karena anugerah-Mu, hari ini kami ada. Semua karena kasih-Mu, kami boleh beribadah pagi hari. Terima kasih Tuhan. Yes, oh Yesus, terima kasih. Semua karena anugerah-Mu, katakan hari ini ada. Bukan karena kuatku, bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Nyatakan, ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Katakan, ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Berikan aplaus buat Tuhan Yesus. Ini nyanyian kerinduan kami Tuhan. Bahwa semua karena anugerah-Mu kami ada. Mari nyatakan bersama, katakan. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada. Bukan karena kekuatan kami, yes. Namun karena Roh-Mu Tuhan. Namun karena Roh-Mu. Mari nyatakan, ku bawa hatiku,
penyembahanku. Ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Angkat suaramu, nyatakan, mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidup. Katakan, mengiring Yesus. Amin. Itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang lebih lagi serukan bersama. Yesus, itulah kesukaan hati. Amin. Ku lepas semua hakku, mengenal kehendak-Mu Tuhan. Kehendaknya di hidupku. Ini komitmen kami Tuhan. Itulah kekuatan. Yes, amin. Katakan, ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Oh, kami bawa kerinduan kami di hadapan-Mu Tuhan, menyembah-Mu Yesus. Mari nyatakan kepada Tuhan, Tuhan terima kasih. Bukan karena kami kuat kami ada pagi hari ini. Bukan karena kehebatan kami Tuhan, kami ada saat ini. Tapi kami mau katakan semua karena anugerah-Mu, semua karena kasih-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk penyertaan-Mu atas kami. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari naikkan syukur-Mu, naikkan penyembahan-Mu. Terima kasih Tuhan, buat kasih anugerah-Mu bagi kami. Kami bersyukur, Engkau yang layak terima pujian, Engkau yang layak terima penyembahan kami. Bagimu kemuliaan dan hormat, bagimu kemuliaan dan kuasa, kekal selama-lamanya Tuhan. Oh, mari angkat penyembahan-Mu, buka hatimu lebar, sembah Tuhan. Nyatakan ucapan syukur kita di hadapan Tuhan. Kami bangun roh kami di hadapan-Mu. Kami bangun penyembahan kami di hadapan-Mu. Sebab Engkaulah sumber kekuatan kami. Engkaulah sumber harapan kami. Engkaulah sumber keselamatan kami. Yesus, kami menyembah-Mu Tuhan. Oh, mari buka hatimu lebar, sembah Tuhan. Angkat pujianmu yang baru pagi hari ini. Angkat penyembahanmu yang baru di hadapan Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari jemaat saya undang bangkit berdiri, sembah Tuhan. Sembah Tuhan dengan segenap kekuatan-Mu.
Haleluya. Angkat tanganmu, angkat suaramu, angkat hatimu. Kila masyana lama lama se. Yesus Tuhan. Kila masyana lama. Lebih lagi serukan mengikut Yesus, katakan mengikut Yesus itulah kesukaan. Amin. Ku lepas yes, mengenal kehendaknya. Nyatakan mengiring Yesus. Itulah kekuatan hidup. Katakan ku yakin Tuhan anugerahnya mampu jadikanku hamba yang Yuk sambil mengangkat kedua tanganmu katakan mengikut Yesus. Mengikut Yesus. Haleluya. Kami lepas setiap hak kami Tuhan, supaya kami dapat mengenal kehendak-Mu dalam hidup kami. Oh Rabasyara hendaknya di hidupku mengiring Yesus. Itulah kekuatan hidupku. Katakan ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Katakan jadikanku, jadikanku hamba yang berkenan selalu. Jadikanku hamba yang berkenan selalu. Kasih tepuk tangan bagi Dia. Angkat suaramu. Yes. Hormat serta syukur kekal selamanya bagimu Yesus Tuhan. Segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Lebih lagi angkat suaramu bagi Dia, bagi Dia. Oh segala pujian Tuhan, amin, kekal selamanya bagi Dia. Segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Katakan selama-lamanya, 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 selama-lamanya. Kami kembalikan kemuliaan, hormat, syukur kami hanya bagi Engkau Tuhan. Berikan aplaus sorak-sorai bagi Yesus Tuhan lebih meriah lagi. Haleluya. Haleluya. Lebih lagi kami mau naikkan syukur di hadapan-Mu Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus Kristus. Jemaat yang siap memuji Tuhan lebih dahsyat lagi. Sama-sama saya katakan, amin, amin. Sekali lagi shalom jemaat Tuhan. Tengok kiri kanan depan belakang, kasih salam. Tanyain apa kabarmu. Bilang Tuhan Yesus memberkatimu. Haleluya. Pagi hari ini kita mau penuhi ruangan ibadah ini dengan ucapan syukur. Amin. Haleluya. Sekali kasih tepuk tangan dong buat Tuhan kita. Haleluya. Yuk saya rindu pagi hari ini kita ekspresikan pujian kita. Haleluya. Raja Daud berkata, satu hal yang kupinta,
diam di dalam rumah Tuhan seumur hidupku. Katakan, satu hal telah kupinta kepada Tuhan, itulah. Amin. Katakan, diam di rumah Tuhan. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan. Sekali lagi sama-sama, angkat suaramu. Satu hal, semua. Satu hal telah kupinta kepada Tuhan, itulah yang ku ingini. Katakan, diam di rumah Tuhan. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baitnya dan katakan kuasanya dan menikmati kasihnya dan menikmati firman. Saya rindu yang wanita saja, katakan satu hal. Amin. Biar ini jadi kerinduan hati kita, amin. Yang pria bersama-sama saya, nyatakan, diam di rumah Tuhan. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan. Yuk sama-sama katakan, dan menikmati baitnya dan menikmati, yes, amin, dan menikmati kasihnya dan menikmati, lebih lagi serukan, dan menikmati baitnya sama-sama, dan menikmati baitnya dan menikmati kuasanya, oh amin, dan menikmati, amin, dan menikmati firman-Nya, dan menikmati firman-Nya, dan menikmati firman-Nya. Yuk kita tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Raja Daud berkata, jalan hidup orang benar semakin hari semakin terang seperti rembang tengah hari. Amin. Katakan, jalan hidup orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Katakan, jalan hidup orang benar semakin terang hingga rembang tengah hari. Apabila dia jatuh, katakan, tidaklah dibiarkan sampai tergeletak. Sebab apa? Amin. Yang menopangnya dan membangunkan dia ke, sekali lagi ya, kita mau angkat pujian ini. Katakan, jalan hidup orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Oh, jalan hidup. Katakan, orang benar semakin terang hingga rembang tengah hari. Dan apabila amin, tidaklah dibiarkan sampai tergeletak. Sebab tangan Tuhan
Sebab tangan Tuhan jua yang menopangnya dan membangunkan dia kembali. Katakan sebab tangan Tuhan. Sebab tangan Tuhan jua yang menopangnya dan membangunkan. Sekali lagi katakan sebab tangan Tuhan. Haleluya. Sebab tangan Tuhan jua yang menopangnya dan membangunkan dia Yuk kasih tepuk tangan. Bilang gini, hanya dekat Allah saja aku. Yes, amin. Daripada nyala keselamatanku. Hanya dia gunung batuku. Hanya dia kota bentengku. Aku tidak akan. Yang wanita saja katakan hanya dekat Allah. Yang pria bilang gini, daripada nyala keselamatanku. Yang wanita katakan yang pria, hanya dia kota benteng. Sama-sama. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Hanya dia gunung batuku. Hanya dia gunung batuku. Hanya dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lama. Katakan, aku tidak akan goyah. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Sekali lagi katakan, aku tidak akan goyah selama-lamanya. Haleluya. Yes, amin. Bersama Yesus kita lakukan perkara-perkara yang ajaib dan besar. Amin. Yuk sekali lagi kita tepuk tangan buat Tuhan. Kita mau angkat pujian ini dengan sungguh-sungguh. Katakan, tak pernah ku ragu. Amin. Kau pegang hidupku. Katakan, sepenuh jiwaku Tuhan. Sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya. Kau tuntun langkahku. Panggil namanya, Yesus kaulah Raja. Berkuasa berjaya untuk selamanya. Semua hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah. Amin. Katakan, bukan berjalan dari kemuliaan selamanya. Amin. Sama-sama serukan. Tak pernah ku ragu akan. Yes. Pegang hidupku. Katakan, sepenuh jiwaku. Sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya. Tuntun langkahku. Yesus kaulah Raja dalam hidup, berkuasa berjaya untuk selamanya. Semua hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senang. Katakan, dengan-Mu Tuhan, bukan berjalan. Yes, dari kemuliaan sampai kemuliaan. Biar musik memuji Tuhan. Yuk tepuk tangan bagi Yesus Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau yang membawa kami berjalan. Semakin hari semakin kuat. Semakin hari semakin mendekat kepadamu. Haleluya. Sama-sama nyatakan, Yesus
Yesus Kaulah Raja dalam hidupku. Katakan Yesus. Yesus Kaulah Raja dalam hidupku. Lagi Yesus. Yesus Kaulah Raja dalam hidupku. Sekali lagi katakan Yesus. Yesus Kaulah Raja dalam hidup. Berkuasa berjaya untuk selamanya. Sungai Yordan hanya Kau Tuhan. Super. Amin. Kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, katakan, Tuhan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Katakan bersama, selamanya. Selamanya. Haleluya, haleluya. Coba tengok kiri kanan, bilang gini, dengan Tuhan kita akan dibawa makin hari makin sempurna seperti Dia. Ingat gak? Dengan Tuhan kita akan dibawa makin hari makin sempurna seperti Dia. Amin. Silakan duduk jemaat yang terkasih. Haleluya. Terima kasih untuk kasih setia-Mu Tuhan, yang senantiasa Engkau nyatakan di dalam hidup kami. Terima kasih untuk penyertaan-Mu yang begitu sempurna di dalam hidup kami. Sungguh besar setia-Mu Tuhan. Yes, Lord Jesus. Sungguh besar Dia-Mu, Kau nyatakan bagiku. Katakan Kau Bapa. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu, kemuliaan-Mu Kau janjikan. Aku tetap percaya. Nyatakan, ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Yes, di dalam kekuatan-Mu ku percaya. Amin, amin, amin. Ini nyanyian iman kami Tuhan. Mari nyatakan lebih lagi. Sungguh besar. Sungguh besar setia-Mu, Kau nyatakan bagiku. Dia Bapa yang mengerti setiap kita. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan. Kemuliaan-Mu Kau janjikan. Aku tetap percaya. Mari nyatakan, ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, ukir dalam kehidupanku. Katakan, ku berserah
di dalam kekuatan-Mu ku percaya. Lebih lagi siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Mari nyatakan, sungguh besar, sungguh besar, sungguh besar setiamu Tuhan, Kau nyatakan bagiku. Katakan, Kau Bapa, Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Oh, kemuliaan-Mu, kemuliaan-Mu Kau jadi. Katakan, aku tetap percaya Tuhan, aku tetap. Angkat tanganmu, nyatakan, ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya, oh, janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Mari jemaat, saya undang bangkit berdiri, kita sambut firman Tuhan. Nyatakan dengan segenap imanmu, katakan, takkan ku takut. Semua. Tak akan ku takut, tak akan ku gentar. Kaulah iman kami Tuhan, Kaulah Tuhanku. Tak akan ku ragukan kebaikan-Mu di hidupku. Angkat kedua tanganmu, nyatakan, ku percaya janji-Mu ajaib, ukir dalam kehidupan. Kami berserah total di hadapan-Mu Tuhan. Yes, di dalam kekuatan hanya Kau, hanya Kau. Ku percaya, yes, janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya, katakan, ku percaya janji-Mu ajaib. Angkat kedua tanganmu. Saya mau katakan, janji Tuhan pasti tergenapi di dalam setiap kehidupan. Janji Tuhan harus terlaksana di dalam setiap kehidupan. Oleh sebab itu Tuhan, kami berserah penuh. Orang basyarana, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya, yes, amin. Ukir ku berserah, ku berserah. Oh, haleluya. Dan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Percaya, ya, janji-Mu ajaib. Dengan hormat saya mengundang hamba-Nya. Dalam kehidupanku berserah, di dalam kekuatan-Mu ku percaya. Ku berserah
Sekali lagi berikan sorak-sorai buat Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari Bapak dan Ibu yang terkasih, kita satukan hati kita di dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur atas kebaikan dan anugerah yang Tuhan berikan kepada kami di dalam kehidupan kami. Hari lepas hari tidak pernah Tuhan meninggalkan kami. Ada Tuhan yang selalu menyertai kami ketika kami datang dalam pergumulan kami. Ketika kami ada masalah, Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Dan Tuhan memberikan kemenangan kepada kami sehingga kami boleh menjadi pemenang-pemenang. Terima kasih Bapa untuk pagi hari ini. Kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan siapkan hati dan pikiran kami sehingga kami boleh tahu apa yang Tuhan ingin katakan kepada kami. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Yang percaya katakan amin. Ya, silakan duduk ya. Ya Bapak dan Ibu yang terkasih, saya pertama-tama mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Gembala ya dan Ibu Gembala dan juga kepada jemaat yang ada di sini. Dan bagi saya mungkin ini jemaat ini ya saya sudah sebagian mengenal kali ya. Ini udah like a home to me ya. Selain di Isa Al-Masih juga ya, udah like a home to me ya. Ya, saya tentu saja saya perkenalkan diri dulu, nama saya Raymond ya. Jadi saya melayani di gereja Isa Al-Masih mungkin baru 3 tahun dan saya juga tahun lalu baru menikah dan ada istri saya di depan ya, Puspa ya, coba bisa berdiri. Mungkin Bapak Ibu belum mengenal kali ya. Ya, Puspa nggak berdiri nih. Udah, oh ya udah ya. Ya, hari ini tema kita adalah melayani Kristus, haruslah pengikut yang sejati. Nah tema ini saya ketika dikasih sama Pak Gem mengenai misi, saya berpikir tema apa ya yang harus saya bawa di sini ya. Tetapi tema ini adalah Tuhan yang kasih, artinya melayani Kristus haruslah pengikut yang sejati. Ya, saya akan bacakan dari Yohanes 12 ayat 25 sampai 26. Demikian firman Tuhan. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Nah, Bapak dan Ibu yang terkasih, saya mempunyai 4 keponakan. Ya, keponakannya bukan dari kakak saya, tetapi dari istri saya Puspa, ya, saya luar biasa dapat 4 keponakan, ya. Tetapi waktu itu saya bertemu keponakan saya yang bernama Madeline, ya, Medel panggilannya. Kalau kita bertemu itu biasanya ketemunya di Kelapa Gading, ya. Dia suka main ke time zone, fun zone, ya itu ya. Tapi ketika dia bermain sama saya, dia bilang begini Bapak dan Ibu. Atio, katanya gitu ya. Ditembak, doi. Waduh, saya bilang luar biasa ini anak kecil nih. Saya bilang nih, tembak, doi. Saya baru dapat bahasa gaul satu lagi nih. Doi, artinya door ya. Dia pakai kalimat doi. Begitupun si Matthew ya. Kalau saya tanya, Matt, makan apa? Makan teyoy. Ya. Istilah teror. Makanya kalau saya Puspa nanya, kok mau makan apa kok? Saya bilang, saya mau makan teyoy. Ya. Istilah baru nih, mau makan teyoy. Jadi ya, karena bahasa anak gaul itu kemarin saya lihat ada 35. Jadi kalau tambah 2 jadi 37 nih ya. Nah, Bapak dan Ibu, saya tanya, saya pikir kenapa kok si Madeline ini kok bisa nyanyi lagu dia mengeluarkan kata-kata doi. Lalu Puspa bilang kepada saya, oh dia baru habis sekolah minggu kok.
dan diajarin lagu yang berjudul Laskar Kristus. Ya, Bapak dan Ibu, saya percaya tahu ya lagu ini ya. Laskar Kristus. Dikatakan bahwa saya bukan pasukan berjalan. Saya bukan pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Bapak dan Ibu yang terkasih, saya sangat setuju sekali bahwa kita ini adalah Laskar-Laskar Kristus. Tetapi ketika kita kembali, sebelum kita menjadi Laskar Kristus, kita ini adalah orang-orang yang berdosa. Ya, Bapak dan Ibu saya adalah orang-orang yang berdosa. Orang-orang yang enggak punya kelayakan. Yang kelayakannya itu hanya dibuang ke dalam neraka. Tetapi dikatakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka dia mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan hidup yang kekal. Nah saudara, kita percaya bahwa setelah kita diselamatkan, maka kita harus mengerjakan sesuatu. Ya, artinya kita sudah diselamatkan oleh Kristus, maka kita bertanya nih kepada diri kita sendiri, apa yang harus kita lakukan setelah kita diselamatkan? Karena apa? Karena ada orang yang puas, cukup puas dengan diselamatkan, sehingga saking puasnya dia tidak melakukan apa-apa. Datang ke gereja, ya datang ke gereja. Karena apa? Karena orang tuaku datang ke gereja. Datang ke gereja, ya datang aja. Karena apa? Karena pacarku ada di gereja. Karena sebentar lagi habis gereja selesai, saya akan makan bakmi di sebelah. Ya, itu. Ya, itu realitanya ya. Mungkin kalau kita jujur, itu realitanya. Dan ketika hamba Tuhan menyampaikan firman Tuhan, maka ada yang mulai beraksi juga. Ya, ketika hamba Tuhan menyampaikan firman Tuhan, membuka Alkitab, maka ada yang beraksi, dia membukakan alatnya, gadget. Ya, dia mulai beraksi, gadget. Tapi ironisnya yang di gadgetnya itu, yang di WA-nya bukan ada orang yang jauh di antah-bantah mana, tetapi di lingkungan sini. Seperti misalnya sama Ko Daniel nih, kok ngapain kok tadi kok, gitu ya. Jadi ada yang begitu. Ada juga ketika hamba Tuhan itu sedang menyampaikan firman Tuhan, dia tidur. Ya, di sini mah nggak ada yang tidur ya. Kalau di tempat yang lain mungkin banyak ya. Dia tidur Bapak dan Ibu. Jadi seketika hamba Tuhan itu katakan amin, matanya langsung kebuka. Karena apa? Karena udah waktunya pulang ya. Tapi ada juga orang-orang yang setelah diselamatkan, dia tahu apa yang harus dikerjakan. Ya, maka dikatakan Efesus Rasul Paulus katakan kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Artinya ketika kita sudah diselamatkan, kita enggak diam-diam saja. Kita enggak menjadi orang-orang yang dikatakan mediocre. Orang-orang yang hanya begitu-begitu saja. Tetapi ketika kita diselamatkan, kita harus ada buah. Harus ada bukti. Harus ada tanda bahwa kita itu telah diselamatkan. Yaitu apa? Yaitu memberitakan Injil. Sebagaimana amanat agung Tuhan kita Yesus Kristus di Matius 28 ayat 19 dan 20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Nah, ini loh yang Tuhan inginkan. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Tetapi realitanya apa saudara? Kalau saya flashback kembali di dalam kehidupan saya, justru saya adalah Laskar Kristus yang melarikan diri dari panggilan Tuhan. Saya adalah Laskar Kristus, saya nggak menurut saudara ya, saya ya. Saya adalah Laskar Kristus yang nggak berani menjalankan perintah Tuhan. Saya Laskar Kristus yang tidak berani keluar dari zona kenyamanan saya.
Saya adalah Laskar Kristus yang mencintai dunia. Saya Laskar Kristus yang gak berani berperang. Bapak dan Ibu, saya mendapat panggilan untuk melayani Tuhan itu ketika SMA. Ya. Jadi ketika SMA itu, ayah saya itu seorang guru. Dia suka beli buku-buku rohani. Dan kalau pulang, saya suka lihat tuh buku rohani itu. Saya baca, saya baca-baca misionaris. Mulai timbul keinginan untuk sekolah Alkitab. Apalagi ketika saya lihat kakak kelas saya, wah kakak kelas saya sekolah Alkitab nih di Jogja. Ya udahlah, saya setelah lulus saya bilang saya mau sekolah Alkitab. Saya ambil aplikasinya itu, saya isi, wah dari atas sampai bawah saya isi, udah bagus nih, tinggal dimasukin amplop. Ya, tinggal dimasukin amplop, tetapi ketika saya masukin amplop itu saya nggak bawa ke postmail. Ya. Saya hanya pegang saja. Jadi keinginan saya menggebu-gebu tetapi saya nggak berani menjalankannya. Lalu saya pikir, udahlah, mungkin saya pikir nanti aja. Lalu saya masuk kuliah ke Atmajaya, saya tinggalkan itu. Lalu saya masuk ke Atmajaya ketika saya semester 2, saya itu masih ada kerinduan untuk sekolah Alkitab. Biasa, saya ambil lagi aplikasi itu. Dan saya isi, ya dengan teliti saya isi semua, udah selesai. Tetapi saya nggak berani lagi untuk mengirim ke postmail. Ya Bapak dan Ibu, dengan alasan apa? Alasan saya ini bukan seorang yang pandai bicara. Saya ini kalau di depan umum gugup, ya. Lain dengan Ko Daniel nih. Ko Daniel luar biasa, Pak Gem juga ya. Saya ini orang yang gugup, itu yang alasan yang saya pakai kepada Tuhan. Saya nggak berani, saya nggak fasih. Makanya saya lupakan itu semuanya. Setelah lupakan itu, akhirnya saya berangkatlah sekolah ke Amerika. Ya, artinya setelah saya sekolah di Amerika melanglang buana, ya, artinya lulus kuliah ya di sana. Tetapi suatu hari kakak saya katakan demikian kepada saya. Lu ke gereja gak hari ini? Lalu saya bilang, kagak. Lu mau apa sih? Mau jadi apa? Lalu dia comot lagi firman Tuhan. Lu nggak lihat tuh, perumpamaan anak muda yang kaya, yang pada malam hari diangkat nyawanya. Lu mau jadi begitu? Lalu saya diingatkan kembali tuh, oh iya. Artinya dulu saya diingatkan kembali bagaimana panggilan Tuhan. Akhirnya ketika kakak saya memutuskan pulang, maka saya juga putuskan pulang sama-sama. Tetapi ketika pulang tahun 2013, saya nggak langsung sekolah Alkitab. Nah ini yang lucunya, saya terus berkelit kepada Tuhan. Terus berkelit, kerja dulu 1 tahun. Ya. Lalu setelah 1 tahun, saya di layoff. Pada saat di layoff itulah saya komitmen kepada Tuhan. Tuhan, saya akan masuk sekolah Alkitab. Ya. Dan tahun 2015 saya memutuskan untuk sekolah Alkitab. Ya, kita lihat bagaimana Tuhan itu adalah Allah yang setia ya, Bapak dan Ibu. Dia Allah yang tetap menunggu saya. Dia tidak membiarkan saya lari kemana-mana. Seperti perumpamaan itu, anak bungsu. Dia keluar dulu, dia foya-foya kemana. Setelah uangnya habis, dia makan makanan babi, akhirnya dia pulang. Dan si bapak nunggu di depan rumahnya. Begitupun dengan Tuhan kita. Dia menunggu saya. Walaupun saya banyak bermain berkelit-kelit dengan Tuhan, tapi Tuhan mengasihi saya. Tuhan mencintai saya. Akhirnya Tuhan izinkan saya sekolah Alkitab. Nah saudara, kalau kita ada pertanyaan, mengapa sih kita harus melayani Tuhan? Pertanyaannya, kenapa loh kita harus melayani Tuhan? Melayani di sini bukan hanya sekedar kita khotbah ya. Melayani juga tadi kita lihat bagaimana ada WL, bagaimana ada penyambut, bagaimana ada asyap, semua melayani Tuhan.
Jadi melayani itu adalah hak istimewa yang diberikan Tuhan kepada kita sebagai orang-orang yang percaya yang sudah diselamatkan. Ya, melayani adalah ucapan syukur kita kepada Tuhan. Ketika kita diselamatkan, maka kita melayani Tuhan. Dan melayani itu adalah bukti atau tanda atau buah dari keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita. Tapi ingat, realitanya melayani Tuhan itu sering menjadi sering menjadi enggak jelas. Kita justru bukan melayani Tuhan. Realitanya kita melayani diri sendiri. Kita lebih suka melayani orang lain. Supaya orang lain lihat, wah ini si Raymond luar biasa nih gitu ya. Tetapi kita dipanggil untuk melayani Tuhan ketika kita diselamatkan. Nah pertanyaannya kepada kita semua, apakah kita benar ketika kita melayani Tuhan? Apakah kita sungguh mempunyai motivasi yang benar di hadapan Tuhan? Seorang yang bernama Teresa Avila katakan dengan jujur, dia katakan demikian. Tuhan, aku enggak mencintai Engkau. Bahkan aku ini enggak mempunyai keinginan untuk mencintai Engkau. Tapi Tuhan, tolong aku untuk mencintai Engkau. Nah Bapak dan Ibu, kita juga sebagai pelayan-pelayan Tuhan seharusnya kita berani jujur datang di hadapan Tuhan. Dengan jujur, Tuhan selama ini aku mungkin melayani Tuhan bukan dengan motivasi yang benar. Bukan dengan motivasi yang tidak baik Tuhan. Tetapi saya mau datang di hadapan Tuhan. Jujur di hadapan Tuhan. Agar saya boleh melayani Engkau untuk dengan sungguh-sungguh. Melayani Tuhan dengan hati yang tulus. Melayani Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya. Nah, lalu sesuai dengan tema kita melayani Kristus sebagai pengikut yang sejati. Bagaimana sih kriteria kita supaya dapat melayani Kristus sebagai pengikut yang sejati? Yang pertama, saya lihat yang pertama adalah melayani Kristus harus siap menderita. Setuju ya Bapak dan Ibu ya? Melayani Kristus harus siap menderita. Ketika saya pelayanan di PAUD, di Bogor, tahun 2018, ketika teman saya itu mendapat visi dari Tuhan, yang Tuhan katakan kepada dia bahwa disinilah di Keracak, kamu akan membangun PAUD. Sebagai sarana bagaimana orang-orang di Keracak itu boleh mengenal Tuhan. Tetapi enggak hanya itu saja Bapak dan Ibu. Dan terus terang saya bukan untuk menonjolkan diri ya. Tetapi ketika kita melayani, saya jam 5 pagi, jam 4.30 itu udah mesti bangun pagi ke sana. Jam 5 itu udah mesti naik kereta, ya, ke sana, ke PAUD gitu ya. Tapi sesampai di Bogor itu 1.30 menit lah, 1.20 menit sampai di Bogor. Dan lalu sampai di Bogor itu saya jalan ke Pasar Merdeka. Dari Pasar Merdeka itu harus naik ompreng ke daerah yang namanya Bandar Kambing. Sampai di Cagak, turun, naik ojek ke dalam. Ya, jadi Bapak dan Ibu, saya enggak ingin menonjolkan diri, tetapi itulah pelayanan. Kita harus ada penderitaan ketika kita melayani. Dan ketika sampai di sana, saya juga bukan hanya melayani dalam arti kata, kita harus berani ya untuk anak-anak di sana, untuk lingkungan di Keracak. Kita harus mengeluarkan uang. Ya, untuk mereka juga mereka ada seragam sekolah, mereka juga bisa mendapat makanan yang layak. Ya, kita harus berani, kita harus komit bersama teman-teman. Jadi saya ingin katakan kalau melayani Kristus itu kita harus menderita. Jangan kita hanya melayani maunya mencari keuntungan saja. Kalau mencari keuntungan itu nggak bedanya kita bertransaksi sama Tuhan. Kalau kita mencari keuntungan nggak sama, kita sama dengan kongko yang digelodok. Jualan maunya terus untung, mencari untung. Tetapi di sini Tuhan katakan loh, Tuhan katakan bahwa mengikuti aku harus menderita.
Tuhan belak-belakan. Tuhan gak katakan bahwa kamu mengikut aku, kamu akan mendapatkan hal-hal yang enak. Kamu akan mendapat berkat yang luar biasa. Tuhan tidak mengatakan begitu. Tetapi Tuhan katakan belak-belakan. Kamu mengikuti aku, kamu akan menderita. Coba dilihat di dalam Matius 8 ayat 20. Ya, Matius 8 ayat 2. Dikatakan bahwa Yesus berkata kepadanya, serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang. Tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Coba lihat lagi Markus 10 ayat 45. Markus 10 ayat 45. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi orang banyak. Ini yang Tuhan kita Yesus Kristus katakan. Tetapi realitanya apa Bapak dan Ibu? Realitanya kita mau mengikut Yesus, tetapi kalau enggak ada penderitaan. Ya, seorang yang bernama Dietrich Bonhoeffer katakan bahwa kita mau mengikut Yesus kalau enggak ada memikul salib. Itu jujur ya, dia katakan begitu. Artinya kita harus sadar, kita koreksi kembali kepada diri kita sendiri, kepada saya. Apakah kita mengikut Kristus hanya untuk mencari keuntungan dari Tuhan? Seperti ketika Tuhan Yesus memecahkan roti dan 2 ekor ikan itu, lalu dikatakan bahwa banyak orang-orang mengikuti Kristus. Tetapi mereka mengikuti Kristus hanya apa? Mereka mengikuti Kristus hanya untuk mencari roti, kebutuhan jasmani. Tetapi yang di depannya itu loh. Yang di depannya itu Tuhan Yesus Kristus yang sumber kehidupan kita. Tetapi dia enggak mencarinya. Kita mencari Tuhan hanya untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan kita. Tetapi kita lupa yang terpenting. Yaitu kita mencari Tuhan karena kita rindu kepada Tuhan. Karena kita harus connect kepada Tuhan. Nah saudara sekalian, ketika kita mengikuti Kristus, tadi saya katakan bahwa kita jangan terlalu banyak motivasi-motivasi yang tidak benar. Kita kalau mengikuti Kristus tentu nanti akan diberkati. Apalagi kalau pelayanan kita, kalau di drive-nya sama uang, maka ketika enggak ada uang, maka kita akan meninggalkan pelayanan kita. Kita akan mengatakan bye-bye kepada pelayanan kita. Ya, jadi yang kita mendrive itu bukan karena uang ataupun apapun selainnya, tapi yang mendrive kita melayani Tuhan karena kita sudah ditebus oleh Tuhan. Ucapan syukur kita kepada Tuhan, makanya kita melayani Tuhan. Kita bukan didrive oleh uang. Kita perlu uang perlu. Tetapi uang bukan segala-galanya bagi kita. Jadi ketika kita melayani, kita harus tulus melayani Tuhan. Enggak ada motivasi-motivasi yang lain. Tetapi kalau kita mempunyai motivasi kita melayani itu ada uang, maka ketika kita enggak mendapatkan uang, maka kita, tadi saya katakan kita akan bye-bye kepada pelayanan. Dan mungkin kita akan meninggalkan pelayanan. Dan mungkin kita akan kecewa dengan Tuhan. Dan ketika kita mengalami kecewaan dengan Tuhan, kita enggak mau mengikuti Tuhan. Ya, jadi Bapak dan Ibu, kita tahu bahwa melayani Tuhan adalah sebagai ucapan syukur. Ketika kita diselamatkan oleh Tuhan, maka salah satu bentuk buah adalah melayani Tuhan. Mungkin panggilan Bapak dan Ibu berbeda-beda. Ada yang dipanggil untuk memberitakan Injil. Ada yang dipanggil untuk sebagai WL. Ada yang dipanggil untuk yang lainnya. Tetapi itulah tubuh Kristus. Ada tangan, ada kaki. Semua itu satu kesatuan. Untuk apa? Untuk melayani Tuhan, untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi ketika kita melayani Tuhan, maka kita jangan hitung-hitungan dengan Tuhan. Kita jangan takut dengan apa yang kita butuhkan. Tuhan pasti memenuhi setiap kebutuhan kita. Tapi kalau sudah berbicara dengan uang,
Dulu saya pernah bicara di tempat saya, kita ini orang-orang Kristen itu menjadi ambigu. Kita nggak tahu mau ngapain kalau udah berurusan dengan uang. Di satu sisi kita merasa, wah mau ngapain ya? Kita melayani nggak dapat uang. Tetapi di satu sisi kita memerlukan uang. Tetapi kalau Bapak dan Ibu perhatikan, kita lihat bagaimana Nabi Elia, bagaimana akhirnya dia dipelihara oleh Tuhan, burung gagak, dikatakan dia bawa makanan, air di sungai Kerit, Tuhan memelihara semua orang yang melayani. Tuhan tidak pernah meninggalkan orang-orang yang melayani Tuhan. Artinya Tuhan tahu, Tuhan bertanggung jawab. Tuhan tidak akan membiarkan semua pelayan-pelayannya. Tuhan menggunakan cara-cara yang kita nggak tahu. Cara-cara yang kita nggak masuk akal seperti burung gagak. Tuhan juga dapat menggunakan cara-cara yang lain. Supaya kita apa? Supaya kita tetap tahu bahwa ada pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Jadi Bapak dan Ibu ketika kita melayani, kita harus tahu. Kita nggak usah khawatir. Ya, ketika Tuhan Yesus katakan hal kekhawatiran ya, kita nggak usah khawatir burung-burung di udara Tuhan pelihara. Apalagi kita anak-anak Tuhan, kita pasti akan dipelihara oleh Tuhan. Melayani membutuhkan pengorbanan ya, melayani membutuhkan penderitaan ya, melayani membutuhkan uang ya. Tetapi yang paling penting adalah bagaimana kita melayani Tuhan yang terutama adalah karena kita mencintai Tuhan. Ketika kita tahu bahwa kita mencintai Tuhan, maka semua kebutuhan apa yang kita perlukan semuanya, Tuhan pasti akan penuhi. Amin ya Bapak dan Ibu ya. Jadi yang pertama kita lihat bagaimana kalau kita sebagai pengikut Kristus, kita harus berani menderita. Ya, kita harus berani all out. Ya, dan saya pikir juga bahwa apa yang kita alami, penderitaan yang kita alami nggak se-ekstrim dengan Rasul Paulus. Kalau kita baca di Rasul Paulus, kisah kehidupan Rasul Paulus, kita bandingkan dengan diri kita, aduh, kita mendingan jangan komplain dah. Percuma komplain. Rasul Paulus melayani dengan luar biasa, dengan seluruh hidupnya. Maka dia katakan, karena bagiku hidup adalah Kristus, kematian adalah keuntungan. Dia udah siap untuk mati bagi Kristus. Apalagi terlebih Tuhan kita Yesus Kristus. Dia datang ke dunia bagi kita orang-orang yang berdosa. Dia mati di kayu salib untuk menjalankan apa yang rencana Allah. Supaya kita diselamatkan. Jadi Bapak dan Ibu kalau kita melayani hitung-hitungan, ya saya pikir sebaiknya kita bertanya kembali kepada diri saya, kepada diri kita sendiri. Apakah kita selama ini melayani dengan hitung-hitungan dengan Tuhan? Apalagi kalau kita memberi persembahan nih. Ya, ada kisah yang mengatakan demikian. Ada orang Amerika ketika ingin memberi persembahan, dia bagi itu. Satu sebelah kiri, satu kanan. Kalau dia lempar itu uang jatuh ke sebelah kiri, masih tetap milik saya. Kalau sebelah kanan, milik Tuhan. Lalu dia lempar. Jatuh ke sebelah kanan milik Tuhan. Ya. Lalu ada orang lain lagi nih, orang Chinese nih. Kalau saya lempar itu duit ke atas, kalau dia jatuh, di luar dua-duanya itu, luar dari batas itu adalah milik Tuhan. Baru milik Tuhan. Tapi kalau orang Indonesia ketika uang itu dilempar ke atas, ketika uang itu enggak jatuh di dua-duanya, nyangkut di atas, artinya itu masih tetap milik saya. Ya. Jadi Bapak dan Ibu, kalau ketika kita berbicara mengenai uang, maka uang itu sensitif. Ya. Makanya kita harus hati-hati nih. Kita harus koreksi kembali ketika kita melayani Tuhan. Apakah kita benar melayani Tuhan dengan hati yang tulus? Kita benar melayani Tuhan untuk memuliakan Tuhan, ataukah kita hanya mempunyai motivasi-motivasi yang tidak benar. Yang kedua itu, melayani Tuhan itu harus sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Ya, betul ya Bapak dan Ibu.
melayani Tuhan itu harus sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Apa panggilan Tuhan kepada saya dan saudara. Kita nggak bisa melayani Tuhan, oh oke, gue mau mencemplungkan diri sebagai musik, mungkin sebagai WL, sebagai apa. Tetapi Tuhan nggak memanggil dia sebagai WL atau sebagai itu. Jadi kita harus melihat, ketika kita melayani Tuhan, kita harus tahu apa panggilan Tuhan yang sebenarnya kepada kita nih. Kita harus cari ya dengan benar, dengan pimpinan Roh Kudus. Pelayanan kita sebenarnya ini di mana loh? Jangan kita masuk ke sana sini, masuk ke sini, masuk ke sini. Akhirnya pelayanan itu bukan menyenangkan hati Tuhan, tetapi pelayanan itu justru membuat membuat suasana mungkin di gereja menjadi nggak convenient, membuat nggak nyaman. Tetapi kalau kita melayani Tuhan, maka kita harus tanya kepada Tuhan. Tuhan, apa yang aku mau supaya aku dapat melayani Engkau? Ketika Rasul Paulus ingin pergi ke Bitinia, maka dikatakan bahwa Roh Yesus, Roh Kudus melarang dia untuk memberitakan Injil di Bitinia. Karena apa? Karena dilihat di dalam penglihatannya ada orang-orang di Makedonia melambai-lambaikan tangan. Bisa nggak Rasul Paulus nggak mau ke Makedonia, dia langsung ke Bitinia? Bisa. 100% bisa Rasul Paulus ke sana. Tetapi Rasul Paulus peka kepada pimpinan Roh Kudus. Dia tahu bahwa ini cara Tuhan memanggil dia untuk melayani di Makedonia. Sehingga Rasul Paulus datang ke Makedonia dan melayani di sana. Saudara, ketika kita berjalan di belakang Kristus, artinya kita mau melangkah kemana yang Tuhan inginkan. Berjalan di belakang Kristus berarti kita mau taat akan pimpinan Roh Kudus. Berjalan di belakang Kristus berarti kita harus mengubah arah hidup kita, mengubah pandangan kita, lalu memegang kepada arahnya Kristus, arahnya Tuhan, kemanapun Tuhan suruh. Kita katakan, baik Tuhan, aku mau turut Engkau, sekalipun aku menderita. Ya, saya minum dulu ya. Kalau di gereja saya nggak ada minuman, nggak dikasih minuman. Bukan nggak dikasih ya, mungkin udah dari sononya mungkin nggak ada minuman gitu ya. Saya minum lagi dah haus. Puspa tahu kalau saya di rumah tuh suka minum, jadi tangki minumnya kuat nih, ya. Ya, jadi itu Bapak dan Ibu. Kita melayani Tuhan harus apa yang Tuhan mau. Kita nggak bisa menyemplungkan diri, tadi saya bilang, oh saya mau melayani ini. Sebenarnya Tuhan nggak panggil ke situ. Ya, seorang dosen saya, mungkin Bapak Ibu yang mengenal Pak Yakub Susabda, dia berkata jujur di hadapan murid-muridnya. Saya nggak bisa melayani kalau dipanggil sebagai misionaris ke Papua. Nggak bisa. Dia jujur, dia katakan, panggilan dia bukan ke sana. Ya, apalagi dibilang harus menghadapi nyamuk-nyamuk yang besar gitu. Panggilan dia bukan ke sana. Begitupun dengan kita harus jujur nih di hadapan Tuhan. Kita harus buka di hadapan Tuhan. Panggilan kita ini di mana? Kita harus mencari, kita harus dekat sama Tuhan. Kita harus berdoa. Panggilan kita ini sebenarnya di mana? Kalau kita sudah berdoa, kita tahu, maka Tuhan, saya percaya Tuhan akan menegaskan kembali panggilannya kepada kita. Dia enggak akan membiarkan kita terus mencari. Tuhan pasti akan kasih taruh kepada hati kita, oh ini loh panggilan yang Tuhan berikan kepada kita. Jadi yang kedua ya Bapak dan Ibu, melayani itu harus sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Bukan apa yang kita mau, bukan apa yang orang lain mau, tetapi apa yang Tuhan mau. Dan yang ketiga adalah melayani Tuhan membutuhkan kerendahan hati. Nah ini yang paling susah. Yang paling susah Bapak dan Ibu, kerendahan hati. Kalau saya jalan sama Puspa, kalau naik motor, ya, kalau saya lihat
ada orang yang motong gitu. Saya cuma lihat doang. Tapi Puspa ya suka nanya gitu. Kok enggak ini? Saya bilang enggak, saya bilang saya marah. Orang motong-motong di depan saya, jalan sembarangan. Saya bilang saya marah, saya bukannya orang berkata, ini enggak apa-apa, saya katakan gitu loh. Saya bilang orang ini motong di tempat saya, sebelah saya marah. Saya hanya menengok begitu, tanda saya marah saya menengok. Jadi kalau saya naik motor gitu ya, naik motor, udah dia lewat nih, saya lihat begitu. Itu tanda saya marah itu. Jadi saya enggak, lu apa lu enggak, saya cuman begitu doang. Marahnya melirik doang ya. Jadi kerendahan hati ini bagaimana kita bisa mengesampingkan diri kita. Bagaimana kita bisa mengesampingkan kepentingan kita. Bagaimana kita bisa menguburkan kepentingan kita nih dalam-dalam nih. Menguburkan keegoisan kita. Ya, tetapi pertanyaannya apakah kita berani melakukannya? Belum tentu. Mungkin saja kita mengatakan ya, tapi prakteknya belum tentu. Emangnya lu siapa nyuruh gua? Gua kan pimpinan di sini. Emangnya lu siapa? Lu kasih makan gua. Emangnya lu siapa perintah-perintah gua? Ya, Pak Prabowo bilang, sorry deh ya, lu perintah-perintah gua ya. Emang lu siapa? Gitu ya. Itu realitanya. Ketika kita melayani, kita dikatakan bahwa kita harus mempunyai rendah hati. Tetapi kita dibilang, oh kamu, contoh ya, coba angkat bangkunya ke sono, paling kita bilang, ngelihat. Ya, emangnya lu siapa sih nyuruh-nyuruh gua ngangkat bangku? Ya, emangnya lu siapa? Lu gak kasih gua apa-apa, ngapain lu? Tetapi dikatakan bahwa inilah melayani. Melayani itu harus membutuhkan kerendahan hati. Dan kerendahan hati kita terus belajar, proses. Ya, supaya kita bisa rendah hati. Ya. Nah, kita lihat di dalam Yohanes 13 ayat 13 sampai 14, coba bisa ditayangkan. Yohanes 13 ayat 13 sampai 14. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat. Sebab memang akulah guru dan Tuhan. Nah, lalu, jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Ya, Bapak dan Ibu sekasih sekalian, ini Tuhan Yesus melakukan hal yang tidak lazim loh. Dia membasuh kaki murid-muridnya. Kalau tradisi Yahudi kan level yang rendah, yang membasuh kaki level orang yang tinggi. Murid yang membasuh kaki gurunya. Bukan tebaliknya guru yang membasuh kaki muridnya. Tetapi ini yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus saja melakukan membasuh kaki murid-muridnya. Masakan kita nggak bisa belajar merendahkan hati di hadapan orang lain? Kita nggak bisa belajar merendahkan hati di hadapan Tuhan. Apakah Tuhan Yesus rela berkorban? Ya, dia rela berkorban. Dia bukan hanya berkorban waktu, dia bukan hanya berkorban tenaga, tetapi dia berkorban untuk memberikan hidupnya. Mati di salib bagi saya dan saudara. Lalu ditanya, apakah Tuhan Yesus memiliki kerendahan hati? Apakah dia berani menguburkan kepentingan dirinya dalam-dalam? Ya, dan cara inilah yang Tuhan Yesus ajarkan kepada murid-murid. Supaya murid-murid bisa rendah hati. Mengesampingkan diri sendiri. Berani menghilangkan ego kita sendiri. Untuk melayani orang lain. Oleh karena itu Bapak dan Ibu, maka ketika kita melayani, kita harus datang kepada Tuhan. Sekali lagi kita harus meminta kepada Tuhan untuk memberikan hati yang rendah. Karena ketika kita melayani dengan hati yang tinggi, maka kita nggak mau tunduk akan pimpinan Tuhan.
Tetapi ketika kita melayani dengan rendah hati, kita tahu bahwa Tuhan ingin membentuk kita supaya kita menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang terus bisa rendah hati di hadapan Tuhan. Kita terus bagaimana kita membentuk diri kita. Tuhan yang tolong membentuk, memproses diri kita supaya kita bisa rendah hati di hadapan Tuhan. Nah, Bapak dan Ibu, yang keempat nih, yang terakhir yang saya ingin katakan bahwa pelayanan yang berhasil adalah pelayanan yang mempunyai relasi yang intim dengan Tuhan. Ini yang poin keempat yang saya ingin tekankan juga bagi kita semua. Ya, coba kita lihat Lukas 10 ayat 38 sampai 42. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani, ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawab, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan dirimu dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak diambil daripadanya." Nah, Bapak dan Ibu, kalau kita tanya, apakah Maria itu tidak melayani? Apakah hanya Marta yang melayani? Apakah Marta itu salah? Bilang kepada Tuhan, "Tuhan tolong tegur dong Maria. Masa gua aja yang bekerja, Maria enak-enakan duduk di bawah kaki Tuhan." Tapi pertanyaannya, apakah Maria enggak melayani? Saya percaya bahwa Maria itu melayani. Tetapi Maria tahu bahwa ketika ada Tuhan Yesus, dia harus terkonek dengan sang sumber kehidupan itu. Dia harus duduk diam di kaki Tuhan. Seorang pelayan itu harus, ya benar, kita melayani Tuhan, aktif sana sini, melayani ke tempat lain itu ya oke ya. Tetapi yang paling penting bagaimana seorang pelayan itu harus berani duduk diam di bawah kaki Tuhan. Harus kita mendengarkan apa yang Tuhan mau. Kita harus mempunyai koneksi dengan Tuhan. Kalau kita enggak terkonek kepada Tuhan, maka pelayanan itu sia-sia. Kita harus di-recharge kembali. Mungkin dalam diri kita akan mengalami suatu hal-hal yang enggak enak dalam diri kita. Kita mungkin melayani, ketika kita melayani kita mengalami penolakan. Kita melayani, kita mengalami kesusahan. Tetapi kita harus datang kepada Tuhan supaya kita di-recharge kembali. Yaitu dengan apa? Dengan memiliki relasi yang intim dengan Tuhan. Ya Bapak dan Ibu. Jadi ketika kita enggak memiliki relasi yang dengan Tuhan, maka kita akan mengalami kekeringan rohani. Ini lebih bahaya. Ketika kita enggak memiliki relasi dengan Tuhan, maka kita akan mengalami kematian rohani. Dan ketika kita mengalami kematian rohani, kita akan kecewa sama Tuhan. Dan ketika kita kecewa dengan Tuhan, kita akan meninggalkan Tuhan loh. Bye-bye Tuhan. Seperti seorang yang bernama Charles Templeton, itu seorang rekan dari Bill Graham, saya pernah katakan bahwa dia itu seorang yang fasih, berkhotbah. Tetapi Charles Templeton ini dia mengalami goncangan di dalam kehidupannya ketika dia melihat majalah Newsweek. Dia lihat itu seorang wanita Afrika ya, dia menenteng seorang bayi. Lalu tangannya itu memegang batok kelapa yang seakan-akan menengadah ke langit menunggu datangnya hujan. Tetapi ketika Charles Templeton lihat, kenapa Tuhan itu enggak adil? Kenapa orang-orang di Afrika itu banyak mati kelaparan? Sedangkan orang-orang di Amerika, orang di Eropa, mereka senang-senang.
Dan Charles Templeton tidak bisa menerima semuanya itu. Akhirnya dia komplain kepada Tuhan. Akhirnya beberapa minggu dia katakan di depan jemaat, bahwa saya detik ini, saat ini akan meninggalkan Tuhan. Maka dia buat bukunya, Farewell to God. Dia nggak mau lagi melayani Tuhan. Kalau kita kecewa sama Tuhan, kita akan bahaya. Ketika kita melayani Tuhan dan kita kecewa akan Tuhan, kita akan meninggalkan Tuhan lambat laun. Tetapi mari kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan, ada yang melayani dalam pemberitaan Injil, ada yang melayani sebagai WL ataupun sebagai yang lainnya. Kita melayani harus mempunyai waktu, ya. Artinya waktu untuk datang kepada Tuhan. Tuhan Yesus saja datang ketika pagi hari dia datang kepada Bapa. Maka kita pun harus datang kepada Tuhan. Supaya apa? Supaya kehidupan rohani kita diisi kembali, di-recharge kembali. Supaya kita menjadi kuat di dalam Tuhan. Kita enggak goyah, kita teguh di dalam Tuhan. Sehingga apapun yang terjadi dengan kita, apapun pergumulan yang kita hadapi, maka kita tahu bahwa ada Tuhan yang bersama-sama dengan kita. Tetapi pertanyaannya bagaimana kita bisa tahu Tuhan ada bersama-sama dengan kita? Kalau kita enggak setiap hari datang kepada Tuhan. Setiap hari kita enggak datang untuk membaca firman-Nya. Setiap hari kita enggak datang memuji dan memuliakan nama Tuhan. Setiap hari kita enggak datang berdoa. Tetapi Daud, dia adalah seorang yang rindu kepada Tuhan. Dia katakan bahwa aku sebagai seperti rusa yang merindukan air sungai. Begitupun Daud yang rindu kepada Tuhan, yang selalu mau datang kepada Tuhan untuk mempunyai relasi yang baik dengan Tuhan. Begitupun dengan kita. Kita sebagai pelayan-pelayan harus pelayan-pelayan yang rindu untuk datang kepada Tuhan. Ya. Jadi kita tahu kita membutuhkan Tuhan. Seperti pokok anggur, kita enggak dapat pokok anggur kita dikatakan bahwa kita harus nempel kepada pokok anggur itu. Seperti perangko, nempel terus. Ya, kita harus nempel kepada Tuhan, sang sumber kehidupan kita. Kalau kita nggak menempel, kita akan lepas. Ya, lepas. Kakak saya pernah membeli koyo Korea. Saya kira mungkin koyo Korea ini bagus ya. Saya pikir kan orang-orang di mana-mana Korea nih. Lalu dibawa koyo Korea, dia kasih saya. Imon koyo, saya tempel kalau ke punggung saya yang sakit gitu. Tapi ketika saya bergerak, itu copot. Tapi koyo cap cabe, Bapak dan Ibu, waduh, koyo cap cabe, kalau ditempelin ke punggung, mungkin kita mandi, asal kita nggak gosok, mandi, masih nempel. Luar biasa, saya bilang dari Korea malah kagak nempel. Yang dari Indonesia, koyo cap cabe nempel terus. Nah begitu dengan kehidupan kita. Kita harus nempel terus nih. Jangan nempel putus, nempel putus, nempel putus gitu ya. Tapi kita harus nempel terus. Seorang pelayan itu harus nempel terus kepada Tuhan. Dia nggak bisa, hidupnya nggak terus nempel kepada Tuhan. Dia harus mengisi kehidupan dia. Dia harus mengisi kehidupan rohani jiwa dia, kehausan dia, kedahagaan dia. Harus diisi terus dengan firman Tuhan. Baru kita bisa menjadi pelayan-pelayan yang menyenangkan hati Tuhan. Menjadi pelayan-pelayan yang berkenan kepada Tuhan. Menjadi pelayan-pelayan yang selalu mau tunduk kepada Tuhan. Nah Bapak dan Ibu, saya percaya bahwa gereja di sini adalah gereja yang bermisi. Baik Bapak Gembala, baik jemaat di sini. Gereja yang bermisi, jemaat yang bermisi. Kita diingatkan kembali bahwa kita harus sebagai orang-orang yang telah diselamatkan oleh Tuhan. Maka kita enggak diam-diam saja, duduk-duduk saja. Tetapi kita harus keluar. Kita harus mengabarkan kebenaran firman Tuhan. Kita harus mengabarkan Injil kepada orang-orang yang lain. Supaya Injil itu bisa diterima, supaya Injil itu mereka bisa mendengar, dan Roh Kudus yang menggerakkan mereka sehingga mereka bisa percaya. Maka Bapak dan Ibu ketika kita menyampaikan firman Tuhan,
ketika orang itu percaya, kita tahu itu bukan karena kehebatan kita. Karena itu adalah Roh Kudus yang bekerja di dalam orang itu, sehingga orang itu bisa percaya. Tetapi kalau orang itu belum percaya ketika kita memberitakan Injil, jangan kita menjadi kecewa. Karena apa? Karena Tuhan yang menggerakkan semuanya. Bukan kita. Lalu dengan kefasihan kita bilang, oh kamu percaya Injil, lalu kamu percayalah kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Tapi dia belum percaya, kita jangan kecewa. Karena yang bisa membuat orang itu bertobat adalah Roh Kudus. Roh Kudus yang bisa membuat orang itu bertobat. Jadi nggak ada andil dalam diri kita nih. Yang membuat kita orang itu percaya bukan karena kehebatan kita, bukan karena kuat gagahnya kita, bukan karena kita fasih bicara, tetapi karena Roh Kudus yang bisa mempertobatkan seseorang. Ya, jadi saya percaya bahwa gereja ini adalah gereja yang bermisi, sesuai dengan tema kita, yaitu baik jemaat, memberitakan Injil dimanapun Tuhan tempatkan. Mungkin memberitakan Injil secara audible, seperti membawakan firman Tuhan. Mungkin memberitakan Injil melalui kehidupan kita. Orang-orang bisa melihat, oh ini anak-anak Tuhan. Ya, jadi kita sebagai anak-anak Tuhan harus kembali. Setelah kita diselamatkan, kita mau apa nih? Apakah kita cukup puas dengan duduk-duduk di kursi di dalam gereja? Apakah kita cukup puas dengan kegiatan-kegiatan aktivitas, tapi kita lupa yang suatu yang penting, yaitu bagaimana kita harus memberitakan Injil. Karena ini amanat agung dari Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, bukan amanat agung dari saya loh. Bukan amanat agung dari Bapak Jokowi, tapi ini amanat agung dari Tuhan kita Yesus Kristus untuk memberitakan Injil ke seluruh dunia. Ya, kita mulai dari kita punya tetangga, ya, mulai dari kita punya keluarga, tetangga sampai ke yang lainnya. Ya, mulai dari yang kecil-kecil dulu. Mungkin kita ya nggak keluar deh ya, mungkin wah jauh-jauh amat Sleman muluk banget nih. Mau memberitakan Injil mungkin ke negara Amerika ya. Wah Amerika mah enak, mau saya ke sana ya. Enggak, tapi dari yang kecil-kecil dulu. Dari lingkungan kita, dari lingkungan keluarga kita, dari lingkungan tetangga kita, dari lingkungan semuanya. Ya depan Bapak dan Ibu, ya. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan ingat bahwa kita melayani Kristus harus berani berkorban. Melayani Kristus itu harus sesuai dengan apa yang Tuhan mau nih. Jangan apa yang kita mau. Ya. Melayani Kristus adalah harus membutuhkan kerendahan hati. Mungkin kita akan mengalami penolakan. Mungkin kita jengkel. Gimana sih udah gua beritain firman Tuhan, lu gak percaya gitu ya. Tapi kita mempunyai kerendahan hati. Karena tadi yang saya bilang bahwa yang dapat membuat seorang bertobat itu bukan kita. Tapi Roh Kudus yang dapat membuat seorang bertobat. Dan pelayan yang berhasil adalah pelayan yang mempunyai relasi dengan Tuhan. Ketika kita mempunyai 4 ini, kita akan melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kita akan menjadi murid-murid pengikut Tuhan yang sejati. Dan kita akan kembalikan semuanya itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Saya akan tutup dengan sebuah kisah dari seorang yang bernama Johann Sebastian Bach. Bapak dan Ibu pasti tahu ya, Johann Sebastian Bach, dia adalah seorang ahli musik dunia yang sangat terkenal. Dan dalam setiap karangan lagunya, apakah itu lagu percintaan, apakah lagu pangeran, apakah lagu hymn yang dia tulis, selalu ia menuliskan kata-kata Jesu Hova. Artinya dia tulis, Yesus tolonglah aku. Dan setiap lagu yang ditulisnya, dia mengakhiri dengan kata-kata S, bukan S teler ya Bapak dan Ibu, S, D, G. Ya, Soli Deo Gloria. Segala kemuliaan hanya untuk Tuhan. Mari saya ajak kita semua, pelayan-pelayan Tuhan di tempat ini, di gereja Sungai Yordan. Mari kita kembali, kita koreksi diri kita. Kita menjadi pelayan-pelayan yang harus memberitakan Injil, ya. Kita harus menjadi pengikut Tuhan yang harus
menyampaikan kebenaran firman Tuhan ke siapa saja? Ya. Tetapi ingat, semuanya itu hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Mari kita satukan hati kita dalam doa. Tuhan Bapa kami yang di surga, kami telah selesai untuk mendengarkan firman-Mu, tetapi kami percaya Roh Kudus tetap terus mendengung di dalam hati mereka. Biar Roh Kudus ingatkan mereka kembali, bagaimana mereka boleh melayani Tuhan, diingatkan kembali bahwa mereka akan amanat agung Kristus, bahwa mengabarkan Injil. Biarlah ini menjadi suatu tantangan dalam kehidupan kami. Kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang tidak hanya puas setelah diselamatkan, tetapi kami melayani Engkau Tuhan. Melayani Tuhan dengan rela berkorban, melayani Tuhan dengan apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan inginkan. Melayani Tuhan dengan kerendahan hati, melayani Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, tetap Tuhan teguhkan kepada kami akan panggilan kami masing-masing. Biar kami menjadi anak-anak Tuhan yang terus mengandalkan Tuhan, yang terus berjalan bersama-sama dengan Tuhan, yang terus menaruh harapan kepada Tuhan, yang terus tahu bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan yang menyertai setiap kebutuhan kami, anak-anak Tuhan di dalam melayani Tuhan. Tetapi kami diingatkan kembali, bagaimana kami harus mempunyai motivasi yang benar di hadapan Tuhan. Bukan untuk melayani Tuhan untuk motivasi-motivasi untuk yang tidak benar. Apakah itu uang, apakah itu dipuji orang. Tetapi kami untuk melayani Tuhan, untuk kemuliaan nama Tuhan. Biar Tuhan pada pagi hari ini, Tuhan tegur kami Tuhan. Agar kami boleh datang kembali. Agar kami boleh diingatkan kembali. Bahwa kami di luar Tuhan tidak ada artinya apa-apa. Di luar Tuhan kami tidak ada artinya apa-apa. Kami bukan siapa-siapa Tuhan. Kalau bukan Tuhan yang menyertai pelayanan kami. Biarlah semuanya itu kami lakukan hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Yaitu kemuliaan nama Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak, kiranya Tuhan juga yang akan memberkati Bapak Gembala, Bu Gembala, dan semua pengurus yang ada di tempat ini. Dan jemaat yang ada di sini. Sehingga mereka mempunyai kerohanian yang bertumbuh. Mereka diingatkan kembali bagaimana melayani Tuhan itu adalah yang utama di dalam kehidupan. Dan terus mengandalkan Tuhan di dalam kehidupannya. Terima kasih Bapak, segala puji dan syukur kami serahkan hanya di dalam nama Yesus. Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang percaya katakan amin. Puji nama Tuhan, sudah diberkati firman pagi hari ini. Amin. Sekali lagi kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Saya sangat diberkati firman pagi hari ini. Dan saya percaya kita semua adalah murid-murid Yesus yang sejati. Amin. Siap memberitakan firman keluar? Coba lihat kiri kanannya bilang ini. Siap beritakan firman keluar? Haleluya. Puji nama Tuhan. Terima kasih untuk hambanya Bapak Pendeta Muda atau Bapak Pendeta Madia Raymond atau Ko Raymond. Untuk firman yang luar biasa, kami diberkati dan kita semakin diperlengkapi ya pagi hari ini. Dan mari kita siapkan hati kita pagi hari ini untuk mengembalikan setiap berkat yang Tuhan percayakan kepada kita melalui persembahan. Kita mau berdoa untuk persembahan kita. Kami mengucap syukur Tuhan untuk firman-Mu, isi hati-Mu yang Tuhan sudah sampaikan bagi kami. Kami mau tangkap setiap esensi firman-Mu pagi hari ini Tuhan. Dan sungguh kami rindu menjadi murid-murid Tuhan yang sejati. Tuhan, kami gak sempurna. Tapi Engkau yang sempurna itu yang menyempurnakan perjalanan hidup kami. Engkau yang memampukan kami berjalan. Memampukan kami bertindak. Engkau yang memampukan kami untuk punya hati seperti hati Tuhan. Melihat orang-orang di sekitar kami yang membutuhkan Tuhan. Jadikan kami saluran kasih-Mu, saluran berkat-Mu. Jadikan kami terang-Mu Tuhan. Menggarami sekitar kami. Dan biar hanya nama-Mu saja dipermuliakan. Tuhan, kami memberkati hamba-Mu, Bapak Pendeta Muda Raymond yang sudah menyampaikan kebenaran-Mu. Biar kiranya berkat Tuhan secara spesial juga turun atas beliau. Memberkati kehidupan pelayanannya, keluarganya. Dan apapun yang dibuatnya, semua menyenangkan hati Tuhan. Sebentar kami akan mengembalikan persembahan. Dan biarlah Tuhan kuduskan, sucikan hati kami. Kami mau memberikan yang terbaik
Karena Tuhan sudah berikan yang terbaik bagi kami. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap mengembalikan setiap persembahan kami bagi nama-Mu. Haleluya, sama-sama katakan. Amin, amin, amin. Baik, puji nama Tuhan saudara, sekali lagi kita berikan yang terbaik. Di belakang ada kotak-kotak yang sudah disediakan. Saudara bisa memberikan persembahan. Haleluya. Jalan hidup orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Jalan hidup orang benar semakin terang hingga rembang tengah hari. Apabila dia jatuh, tidaklah dibiarkan sampai tergeletak, sebab tangan Tuhan jua yang menopangnya dan membangunkan dia kembali. Sekali lagi katakan, jalan hidup orang benar. Firman Tuhan, jalan hidup orang benar semakin terang hingga rembang tengah hari. Apabila dia jatuh, tidaklah dibiarkan sampai tergeletak, sebab tangan Tuhan jua yang menopangnya dan membangunkan dia kembali. Sebab tangan Tuhan jua yang menopangnya dan membangunkan dia kembali. Puji nama Tuhan. Terima kasih untuk setiap persembahan saudara. Tuhan memberkati kita semua. Dan kami mengundang, kalau ada Bapak Ibu Saudara Saudari yang baru pertama kali hadir pagi hari ini, boleh melambaikan tanganmu tinggi-tinggi. Puji nama Tuhan, ada satu saudari kita di sana. Atas nama Gembala Sidang, seluruh pengerja, rekan-rekan jemaat semua, kami mengucapkan selamat datang untuk Ibu. Dan kami mengundang untuk saudari datang kembali beribadah bersama-sama dengan kami. Mari setiap kita ajak teman-teman, rekan-rekan kita untuk kita mengalami Tuhan, bertumbuh bersama di GBI Sungai Yordan Roksi Mas ini. Amin. Baik jemaat Tuhan, kita akan menyaksikan pengumuman melalui multimedia. Waktu dan tempat kami persilahkan. Shalom jemaat terkasih, selamat datang di GBI Sungai Yordan Roksi Mas. Bersama saya Esther, berikut informasi sepekan gereja kita. Ibadah minggu depan akan dilayani oleh Bapak PDP Yohanes Suhendar. Mari jemaat Tuhan, saya ajak untuk membawa jiwa sebanyak-banyaknya untuk beribadah di minggu mendatang. Bulan ini PPW akan diadakan secara onsite pada 11 Maret 2024 yang bertepatan dengan hari libur Nyepi pukul 10 pagi dengan tema Wake Up Call. Mari jemaat Tuhan hadir bersama untuk memuji Tuhan dan berdoa. Mengajak seluruh jemaat Tuhan untuk hadir di dalam pendalaman Alkitab yang akan diadakan pada 20 Maret 2024 dengan tema eksposisi Yohanes pasal 11. Akan dilayani oleh Bapak Pendeta Asigor Sitanggang. Untuk informasi mengenai pendalaman Alkitab dapat menghubungi Saudari Tong Trivena. Dan berikut ini klip informasi pengumuman lainnya. Kembali hadir pelatihan UMKM sesi 5
dalam UMKM Jilid 3 dengan tema Wulan Bir Peltok Bang Dur. Akan diadakan pada tanggal 24 Maret 2024 jam setengah 1 siang setelah ibadah di parkiran samping GBI Sungai Yordan, mengundang kepada seluruh peserta UMKM untuk menghadiri pelatihan tersebut. Bulan ini penyerahan anak akan diadakan pada Minggu 17 Maret 2024. Baptisan akan diadakan pada hari Minggu 31 Maret 2024 jam 7.30 sampai jam 8.30. Dan untuk pengarahannya akan diadakan pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2024 jam 1 siang sampai jam 3 siang. Bulan depan akan diadakan SHDR yang akan dilaksanakan 2 hari berturut-turut, yaitu pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024 jam 1 siang sampai jam 5 sore dan Minggu 28 April 2024 jam 1 siang sampai jam 5 sore. Bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang belum SHDR dapat menghubungi Ibu Ani untuk mendaftar atau dapat menghubungi gembala sel masing-masing. BPN gelombang kedua akan diadakan pada bulan Mei sampai dengan Oktober 2024. Kelas BPN akan dimulai pada hari Minggu tanggal 5 Mei 2024. Demikian informasi sepekan minggu ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Baik jemaat Tuhan, sekali lagi saya mengumumkan besok hari libur yaitu Nyepi, kita akan ada ibadah pre-praise and worship di tempat ini jam 10 pagi. Nah, pendaftaran itu sudah ditutup kemarin saudara tanggal 7. Tapi bagi saudara-saudara yang belum mendaftar dan mau ikut, kami mempersilahkan untuk hadir besok jam 10. Kan besok kita libur nih. Jadi kita mau menyembah, memuji Tuhan, kita mau berdoa bagi keluarga kita, bagi gereja, bagi bangsa dan negara. Dan saya percaya kita satukan di dalam hati kita, di dalam doa pujian penyembahan, maka terobosan, breakthrough akan terjadi. Amin. Sekali lagi saya undang bangkit berdiri, kita mau akhiri ibadah pagi hari ini. Kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya, mari angkat tanganmu. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur. Sambil mengangkat kedua tanganmu, oh bagi Yesus, amin. Segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Katakan selama-lamanya, 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 selama-lamanya. Bapak Ibu, saudara yang terkasih, ibadah kita sudah selesai dan sebelum kita kembali ke tempat kita masing-masing, mari kita arahkan hati dan tangan kita untuk terima berkat Tuhan pada siang hari ini. Anugerah yang melimpah dari Bapa di surga, kasih setia dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis, pertolongan, penghiburan, kekuatan, serta pimpinan dari Allah Roh Kudus, kiranya menyertai kita hari ini sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Terimalah berkat ini dan jadilah berkat dimanapun kita berada. Semua yang percaya dan terima berkat sama-sama kita katakan amin. Terus berkati, selamat siang, selamat hari Minggu.